menjadi ketua PDM. Ketua PDM pada saat itu diganti tahun 90 oleh Pak Teguh Ridwan. Saya mendaftarkan diri sebagai ketua Majelis Tabligh. Jadi malah justru mendaftarkan diri saya mendaftarkan diri untuk menjadi ketua Majelis Tabligh. Nah, ini selama periodenya Pak Teguh, saya menjadi ketua Majelis Tabligh, gitu lah. Nah, kemudian lalu setelah Pak Teguh diganti dengan Hardi, ya, Hardi setengah periode, Pak Abbas setengah periode, saya menjadi penasehat. Nah, sampai sekarang saya menjadi penasehat. Ini Pak, mumpung mulai masuk di tabligh ini, ada item pertanyaan bagaimana sejarah perkembangan tabligh atau Majelis Tabligh pada masa-masa awal. Yang dimaksud masa-masa awal itu masalah kembali saya dari Semarang. Yeah. Nah, begini, pada saat itu memang saya bersama Pak Toha pertama-tama. Saya bersama Pak Toha sendirian ini ke Kaliwiro, ke Tiyeng dan sebagainya, gitulah. Ya, dengan jalan mengadakan pengajian di cabang Kaliwiro, pengajian di cabang Tiyeng, pengajian di cabang Selomerto, kemudian mengadakan pengajian ke cabang Kerta dan sebagainya. Nah, setelah itu berjalan beberapa waktu, baru kami merekrut ada Pak Abbas, Pak Qasim dan sebagainya. Tapi yang bertabligh pada saat itu, yang aktif bertabligh itu saya dengan Ustaz Salim. Nah, kebetulan pada waktu berdirinya koordinator itu oleh Pak Toha, saya diangkat sebagai ketua Majelis Tabligh. Ya. Jadi sebelum menjadi ketua Muhammadiyah, saya menjadi ketua Majelis Tabligh. Nah, yang pergi kemana-mana pada saat itu yang mengadakan pengembangan itu saya, Ustaz Salim dengan Pak Abbas. Ustaz Salim ini Ustaz Salim itu seorang ulama Arab. Iya, Arab. Masih saudara sepupu dengan bapaknya Pak Soleh Yahya. Bukan saudara sepupu dengan Pak Ahmad Yahya. Pak Ahmad Yahya itu bapaknya Pak Soleh. Ini Salim Yahya. Namanya Salim Yahya. Tapi itu ulama itu, ulama betul, ahli kitab itu. Nah, saya juga banyak mengaji kepada Ustaz Salim Yahya ini. Nah, pernah juga saya merangkap sebagai ketua Muhammadiyah cabang kota sewaktu wafatnya Pak Sumaji. Jadi pada waktu wafatnya Pak Sumaji ini tahun berapa saya lupa ini. Saya sudah pindah ke Sagaran. Ini ternyata cabang kota Wonosobo itu Hakim. Cabang kota Wonosobo Hakim, sehingga saya ini merangkap di samping ketua PDM juga merangkap sebagai ketua Muhammadiyah cabang itu yang namanya Hakim. Hakim ini saya merangkap sebagai ketua cabang. Nah, ini memang lucunya. Itu sampai berapa tahun? Namun demikian kira-kira hanya 1 tahun. Nah, 1 tahun pada saat itu lalu saya menunjuk Pak Zain. Bukan. Pertama itu saya menunjuk ketua Muhammadiyah Dik Darto. Dik Darto itu mantunya Pak Darno. Tetapi ya itu malamnya saya tunjuk, paginya itu datang ke tempat saya, Pak Zaid, saya tidak mampu untuk menjadi ketua cabang Wonosobo. Gimana ini? Nah, akhirnya saya menunjuk Pak Zaini untuk menjadi ketua cabang. Itulah yang dimaksud dengan Fatim kira-kira itu. Berarti ketua cabang pertama kali Wonosobo Pak Zaini? Bukan, ketua cabang Muhammadiyah Wonosobo itu Pak Sumaji. Pak Sumaji itu memang menjadi ketua cabang semenjak dulu sebelum saya kembali dari Semarang itu sudah menjabat sebagai ketua cabang. Pak Sumaji itu. Waktu itu masih koordinator Muhammadiyah. Koordinator Muhammadiyah, yang ketuanya itu adalah Pak Toha tadi.
ketua cabangnya Pak Maji gitu. Pak Maji wafat, nah itulah Hakim. Akhirnya lah saya merangkap sebagai ketua cabang. Terus kalau Pak melihat dari suka dukanya dalam perkembangan pabrik pada masa-masa awal kedatangan Bapak ke Wonosobo itu banyak sekali yang harus mungkin dikorbankan ya dalam urusan rumah tangga ataupun pekerjaan ataupun tugas yang dari Muhammadiyah tersebut. Nah, kira-kira awal-awal tersebut ada nggak kira-kira dukungan atau fasilitas pendukung seperti mobil atau mungkin biaya? Kalau ada, kira-kira dari mana? Terus kalau memang saat itu sejarahnya tidak memungkinkan harus ada pengadaan, mungkin itu nanti bisa menjadi masukan untuk generasi selanjutnya. Mungkin gitu Mas. Kalau kesulitan itu maklum kita mengadakan pembukaan, buka cabang. Jadi hampir seluruh cabang itu pasif pada saat itu, sehingga begitu saya masuk Wonosobo langsung mengaktifkan ke cabang-cabang, mengadakan pengaktifan cabang sana itu diaktifkan. Dan kalau saya mengisi pengajian di Grebek itu pada saat itu saya bermalam di Grebek itu. Saya mengadakan pengajian di Garung kota ini bermalam. Apalagi kalau yang namanya mengadakan pengajian ke Kaliwiro, pengajian ke Dieng dan sebagainya, itu mesti bermalam. Kadang-kadang di Kaliwiro di Karangmangu ini pernah menyelesaikan persoalan itu. Saya bermalam dengan Pak Abbas itu 2 malam. Nah, pada saat itu belum ada yang namanya fasilitas. Ada mobil, ada sangu, ada sama sekali tidak ada. Yang nyangon itu tidak ada. Berarti murni pribadi? Semua itu hanya karena pribadi saja. Jadi menurut kemampuan pribadi. Sehingga ya hampir dikatakan di antara sebagian daripada penghasilan saya sebagai pegawai negeri itu saya gunakan untuk sangu ke sana dan sebagainya. Sehingga memang kadang-kadang ya rumah tangga agak kekurangan besarannya dana, kadang-kadang ya sebagian saya gunakan. Dan pada saat itu belum ada yang namanya cabang nyangon dan sebagainya, belum ada. Nyangon itu kan model sekarang ini. Dulu tidak ada yang namanya nyangon itu, tidak ada gitu loh. Melihat dari perjuangan tersebut, kira-kira yang bisa diambil hikmahnya apa nih Pak? Ya, pada saat itu memang yang namanya perjuangan itu betul-betul ya 100% hanya mempunyai niat untuk menegakkan agama Allah. Ya. Dan ya kalau dilihat dari hikmahnya, dan nyatanya pada saat itu bisa berdiri gitu lah. Ya seperti satu contoh, pada waktu kita itu ingin membeli pondok ini belum ada yang nanya dana dari SMA, dana dari SMK belum ada. SMA sendiri memberikan subsidi untuk digunakan untuk membayar guru saja belum. Itu cukup sudah bagus. Apalagi memberikan subsidi kepada PDM, tidak ada sama sekali. Sehingga modalnya untuk membeli pondok ini sepeser pun pada saat itu belum ada. Pada waktu ingin membeli pondok, hanya persoalannya karena pada saat itu dikatakan kalau tidak dibeli oleh Muhammadiyah ini akan didirikan gereja. Wah, karena perasaannya waduh ini nanti akan berkembang gereja dan sebagainya, akhirnya kita itu lalu bermanjat. Pada saat itu hanya membentuk panitia itu 12 orang untuk panitia membeli pondok ini. Akhirnya sampai terakhir yang menyelesaikan pondok itu hanya tinggal saya dengan Pak Hadi Makhali. Pak Hadi Makhali itu sebenarnya bantuannya di dalam menyelesaikan persoalan pondok luar biasa. Pak Hadi Makhali lainnya itu sudah membubarkan, sudah pesimis ya? Sudah membubarkan diri. Bahkan ada yang mengatakan daripada kita itu menanggung hutang lebih baik kalau dijual saja.
Tapi saya bersekang pada saat ini enggak, kita harus dapat menyelesaikan. Ya kita mencari dana sampai Jogja, sampai Jakarta dan sebagainya. Ini hanya dengan Pak Adi Mahal itu. Jadi Pak Adi Mahal itu pengorbanannya untuk membeli pondok ini luar biasa. Ya, sebenarnya itu niat kan dari personal atau dari mungkin lingkup PDM? Niatnya itu semula dari organisasi gitu. Pada waktu membentuk apa itu panitia pembeli pondok 12 orang ini dari PDM. Tapi akhirnya ya setelah melihat begitu berat tanggungannya akhirnya mundur. Semuanya apatis, tinggal saya dengan Pak Adi Mahal itu. Akhirnya terus bagaimana itu Pak? Nah alhamdulillah. Jadi begini. Cara mencari dana itu hutang. Apa itu hutang? Sumbernya dari mana Pak? Pertama itu hutang ke Temanggung. Ya untuk membayar hutang ke Temanggung, saya pinjam ke Solo. Untuk menyelesaikan Solo, yang terakhir saya hutang kepada PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Boleh pada saat itu memang betul-betul berat. Lalu ya alhamdulillah Allah memberikan jalan. Antara ini pada saat itu lalu disumbang dari UMS misalnya. Ya, disumbang dari UMS, disumbang dari Pak Jasman dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya lalu tahun 68 atau berapa saya mempunyai catatan, kemudian lunas. Bisa mendonasi itu, sehingga satu momentum yang luar biasa ini apa itu pondok ini, sehingga akhirnya nanti berkembang dari SMA ini karena punya pondok. Begitu. Jadi begini, pada waktu pondok itu sudah saya lunasi, saya sebagai ketua PDM gitulah. Terus saya baru berdiri di situ, kemudian Pak Yusuf yang punya tanah itu, Pak Yusuf datang ke situ. Nah, kemudian lalu dari Pak Zain menyampaikan apa? Ini alhamdulillah ini sama terus keadaan pun Muhammadiyah. Mereka terus keadaan pun Muhammadiyah. Orang Sakwonosobo itu heran mengapa Muhammadiyah bisa membeli pondok di kompleks Kristen. Di samping itu pondok itu miliknya Ketua Yayasan Pendidikan Kristen, Pak Swasono namanya. Nah pada saat itu lalu saya diajak oleh Pak Yusuf gitu. Mbak Sofi mau diajak itu. Ini masih jalan setapak ini, Kang Semarang masih jalan setapak. Sampai di sana tunjukin namanya udah waktunya keadaan pulau. Mereka temuki bulan berikut. Mbak Anu, cipun bundut Muhammadiyah itu. Akhirnya lalu bicara di dalam PDM gimana ini tawari Pak Yusuf semacam ini gitu lah. Dan alhamdulillah Pak Yusuf memberikan satu pemurahan. Harganya itu kalau tidak salah pada saat itu mestinya 70 juta. Itu lebarnya 3.500 kalau tidak salah, 3.500 meter persegi. Harganya pada saat itu 70 juta. Tetapi hanya disuruh bayar 60 juta dengan jalan mengangsur setiap bulannya itu 2 gram. Sehingga ini lunas kalau tidak salah 15 tahun kalau tidak salah. Nah, setelah itu lalu ditawari, bukan ditawari, lalu alhamdulillah bersamaan PDM dengan SMA Muhammadiyah dengan Purnama Sidi dapat membeli tanah yang sekarang digunakan untuk SMK itu. Itu yang membeli Muhammadiyah, SMA dan Purnama Sidi. Nah, bisa dibeli SMA, bisa dibeli SMK. Akhirnya Pak Yusuf menawarkan, ini kan ada sawah terkepit dijepit antara SMA dan Muhammadiyah dan SMK kan, yang sekarang menjadi masjid itu loh. Itu 1.600 meter. 1.600 meter Pak Yusuf menyampaikan, monggo Pak menitipun pundut Muhammadiyah ingkang 1.000 meter. Ingkang 600 meter pulau wakafaken. Jadi 1.600 meter itu tadi, 1.000 itu adalah apa membeli, yang 600 adalah wakaf dari Pak Yusuf. Alhamdulillah dapat terbeli.
Nah, setelah dapat terbeli pada waktu milad Muhammadiyah kan tidak salah. Ya rada parah. Itu Pak Sumadi, Pak Bupati Sumadi datang ke sini ya menyambut gitulah. Harus saya sampaikan. Wah, Pak Mati mengatakan semuanya sudah bagus ya Pak ya. Iya Pak, matur nuwun. Saya pun bukan dari keadaan laboratorium agami. Kenapa Pak menikah? Mesti dari keadaan. Wonten sedene pun napa wonten? Wonten Pak Minya sedene pun menikah. Saya tunjukkan yang sekarang dari masjid. Nah, pada saat itu masih muda-muda gitu. Nah, kemudian sama ngateni mawon. Semakin kula tak ngajoake. Sama sekali saya tidak tanda tangan. Jadi betul-betul itu yang ngajak Masjid Pancasila ini adalah Pak Bupati. Pada saat ini diajukan, begitulah Muhammadiyah hubungan dengan PUK apa ya? Apa ya nek utus menunggu pinjaman apa itu saya mohon untuk diratakan gitu. Yang ngongkosi nah semua diratakan. Kemudian permohonan Pak Majid datang ke situ. Ini terus biar sangat Pak. Ya ilmu ini kan ilmuin biasa. Walah lah sang di merotak kok pesan. Yang kerja kalau juga nanti kan anu tipe 1. Jadi ini tipe 2 ini, bukan tipe 1. Tipe 1 lebih besar daripada ini. Nah pada waktu ini didirikan, Masjid Pancasila didirikan, saya ngomong dengan ya yang diserai bertanggung jawab mendirikan itu kan dari Jakarta, gitu nah. Kontraktornya itu memang kontraktor pemerintah memang. Saya sampaikan gimana kalau mohon ditambah katakanlah apa 1 meter atau 1 meter begitu, jangan sampai deprek. Ya bisa Pak, tapi itu biayanya ya dari Muhammadiyah, monggo gitu. Sehingga Masjid Pancasila ini lebih tinggi daripada yang lain-lain. Yang lain begitu. Nah begitulah perkembangan Muhammadiyah ini. Dan ini kalau dilihat daripada sejarahnya pada saat ini sama sekali tidak ada. Nah ini terus fasilitas.